Semangat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan saya, Pak Iwan, dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang membuat dan menguji prototipe. Ini merupakan materi kelas 11 SMK dan merupakan materi yang terakhir. Kompetensi dasar yang mau dicapai dalam pertemuan kali ini adalah kompetensi dasar 3.8, menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Kompetensi dasar 3.9, menentukan pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk barang atau jasa. Kompetensi dasar 4.8, membuat prototipe produk barang atau jasa, dan kompetensi 4.9 menguji prototipe produk barang atau jasa. Mari kita bahas. Yang pertama adalah pembuatan prototipe produk. Apa sih langkah-langkahnya? Langkah pertama adalah pengembangan ide atau idea development. Ini adalah langkah awal dari membuat produk. Jadi langkah awal pasti dari ide. Ide-ide itu dikumpulkan, bisa muncul dari dalam diri kita maupun ide-ide dari luar kita, dari lingkungan sekitar kita. Ide itu bisa muncul dari pimpinan, dari bagian produksi, dari teknisi, atau dari pihak lain. Atau ide itu juga bisa dari pembeli kita, pelanggan kita, pemasok kita, bahkan pesaing kita. Nah, supaya ide ini bisa berkembang dengan baik, bisa sesuai, ada baiknya kita melakukan riset pasar untuk mengetahui informasi dari pelanggan kita, pembeli kita, serta kita bisa mengetahui apa yang mereka sukai, pola pembeliannya gimana, dan sebagainya. Informasi-informasi itu penting untuk pengembangan ide. Setelah itu, langkah kedua adalah penyaringan produk atau produk screening. Di sini kita melakukan evaluasi terhadap berbagai macam ide itu, termasuk mungkin realisasi dari ide itu menurut fungsi-fungsi yang paling penting dalam usaha kita. Dari segi keuangan gimana tentang proses ide itu, pemasarannya gimana, pembuatannya gimana, itu semua kita seleksi, kita saring, sehingga ketemu satu produk, satu ide produk yang mendekati paling baik yang akan kita produksi. Kalau sudah, kita akan masuk langkah ketiga, desain awal dan pengujian atau preliminary design and testing. Pada tahap ini, desain produk yang telah dipilih diwujudkan dalam bentuk prototipe. Prototipe tersebut diuji dan hasil pengujian digunakan untuk memperbaiki desain produk. Maka proses itu dilanjutkan dengan merevisi desain dan membuat ulang prototipe sesuai desain yang baru. Begitu terus berulang-ulang sampai dengan diketemukan satu konsep desain yang paling baik dari sisi bentuk, fungsi, maupun biaya pembuatannya. Dan satu lagi, proses pembuatannya. Desain itu bisa dibuat dengan langkah-langkah yang baik, langkah-langkah yang masuk akal, dengan biaya yang masuk akal juga ketika untuk menetapkan harga jual. Kemudian langkah keempat atau langkah terakhir, desain akhir atau final design. Setelah semua proses desain awal, pengujian, dan sebagainya, akan didapatkan satu desain akhir yang disepakati bersama dan diputuskan untuk diproduksi. Sebagai contoh, ketika orang membuat mobil, suatu perusahaan membuat mobil, mereka akan mengumpulkan ide dulu. Dalam proses perencanaan itu mereka akan merencanakan mobil apa yang akan dibuat, bentuk, fungsi, tren desain di masyarakat itu yang seperti apa, perkembangan 3 atau 4 tahun ke depan itu seperti apa, di mana kira-kira
umur produk mobil itu sebelum dilakukan pembaharuan. Nah, semua itu dipelajari, dikembangkan idenya, dan kemudian dipilihlah desain-desain, ide-ide yang sesuai. Kemudian desainnya dibuat, prototipenya dibuat, kemudian diuji berulang kali, dipilih beberapa sketsa. Kalau zaman sekarang akan divisualisasikan dulu secara 3 dimensi di komputer. Kemudian dibuatlah model, dirancang interiornya, eksteriornya, dan sebagainya, dianimasikan dalam komputer sampai dibuat sebuah prototipe awal dan diuji dengan berbagai macam pengujian yang sesuai standar kendaraan. Ada uji tabrakan, uji aerodinamis, uji emisi, dan sebagainya, sampai akhirnya desain itu bisa menjadi desain akhir untuk diproduksi secara massal. Jadi kelayakannya akan diuji dulu sebelum menjadi desain akhir secara massal. Bagian kedua, pengujian prototipe. Jadi kalau tadi itu prosesnya, kita bicara sekarang secara khusus tentang pengujian prototipe. Ada 3 hal dalam pengujian prototipe. Yang pertama, technical testing. Yang kedua, preference and satisfaction testing. Dan yang ketiga, test market. Apa itu? Mari kita bahas satu persatu. Technical testing atau pengujian secara teknis dilakukan pertama dengan membuat prototipe produk. Dari prototipe itu akan didapat informasi teknis dari sebuah produk, usia produk, tingkat keusangan, masalah-masalah yang timbul dari pemakaian produk, kemudian potensi-potensi kerusakan yang ada, jangka waktu perawatan, penggantian komponen, dan sebagainya. Secara teknis itu informasi akan didapat ketika dilakukan technical testing. Maka technical testing ini perlu dilakukan. Nah, apa sih perlunya technical testing? Salah satu yang perlu adalah usia produk. Maka di sini hubungannya juga dengan garansi. Kemudian biaya-biaya yang terkait dengan semua hal dalam proses produk itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan adalah preference and satisfaction testing atau pengujian preferensi dan kepuasan. Pengujian ini digunakan untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran. Jadi ini sudah lebih maju lagi sampai ke dalam rencana pemasaran. Ada 2 cara yang umum dipakai. Cara yang pertama itu meminta konsumen menggunakan sebuah produk selama jangka waktu tertentu dan meminta mereka menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan preferensi dan kepuasan mereka terhadap produk. Jadi ada sampel yang diberikan kepada konsumen untuk dipakai. Kalau kita lihat di YouTube, seringkali para reviewer itu diberi sampel produk untuk dipakai selama beberapa waktu. Dan kemudian mereka diminta mereview dan memberi masukan dari produk itu. Cara kedua adalah blind test atau tes secara tertutup. Jadi tes ini dibuat sedemikian rupa sehingga konsumen dapat membandingkan berbagai macam alternatif produk tanpa mengetahui merek atau produsennya. Jadi mungkin produk itu mereknya dilepas, mereka suruh pakai semua produk itu yang mau dites itu dipakai untuk dibandingkan dengan produk yang mau dites dengan produk-produk yang lain yang sejenis. Merek dihilangkan, mereka cuma diminta memakai dan memberi masukan. Itu. Pada dasarnya, pengujian preferensi dan kepuasan akan memberikan beberapa manfaat. Antara lain, uji preferensi yang aktual dan uji teknis bisa memberikan dasar klaim yang objektif untuk keperluan promosi. Jadi kita bisa mendapatkan masukan-masukan yang objektif untuk keperluan promosi.
Apalagi jika ingin menyajikan keunggulan produknya dibandingkan dengan produk yang lain di mata konsumen, karena sudah dilakukan tes langsung dengan konsumen. Masukan-masukan keunggulan itu bisa digunakan untuk promosi ya. Kemudian yang kedua, dengan tes ini kita bisa melakukan estimasi tingkat pembelian ulang. Ini sangat penting untuk memperkirakan pangsa pasar jangka panjang. Berapa lama orang akan membeli lagi, berapa lama orang akan memakai, dan sebagainya. Sehingga ketika umur produk itu sudah mulai mendekati masa penurunan, bisa dilakukan perancangan ulang terhadap produk itu. Kemudian yang ketiga, meskipun penerimaan pasar atas produk baru ditentukan terutama oleh program-program pemasaran, tetapi dalam beberapa hal menunjukkan bahwa dimensi kinerja produk menggambarkan bahwa ide produk yang bersangkutan sebaiknya dilanjutkan pada tahap pengembangan produk baru selanjutnya. Jadi, walaupun program pemasaran itu sangat berpengaruh, tapi jangan ditinggalkan juga bahwa kinerja produk itu juga akan berpengaruh. Ide pengembangan produk itu berpengaruh untuk membuat ide pengembangan produk selanjutnya. Masukan-masukan itu tetap penting, walaupun program pemasaran itu akan bisa membuat orang tertarik untuk beli. Kemudian uji preferensi itu pada umumnya memberikan sinyal awal terbaik terhadap produk baru tersebut. Ketika dilakukan uji preferensi, maka respon awal itu akan sangat penting sebagai sinyal awal produk itu akan diterima pasar atau tidak. Itu. Mari kita lanjutkan ke selanjutnya, tes market atau pengujian pasar. Perusahaan bisa menawarkan produk untuk dijual di wilayah tertentu secara terbatas dengan catatan bahwa wilayah itu sebisa mungkin mewakili keseluruhan pasar di mana produk itu nantinya akan dijual. Jadi secara terbatas di satu tempat yang bisa mewakili keseluruhan pasar atau pangsa pasar yang menjadi sasaran. Itu pengujian pasar yang bisa dilakukan. Ada 4 variabel yang akan digunakan untuk membuat perkiraan, yaitu produk trial, first repeat, adopsi produk, dan frekuensi pembelian. Jadi di dalam pengujian konsumen, 4 hal itu harus bisa dibuat perkiraannya setelah dilakukan penjualan. Bagaimana orang akan mencoba produk itu. Kemudian setelah orang mencoba, harus dilihat berapa lama dan bagaimana, atau bahkan mungkin terjadi atau tidak, orang membeli lagi produk itu. Kemudian orang akan mengadopsi produk itu sebagai produk utama yang mereka pakai, dan pada perjalanan selanjutnya frekuensi ulang pembelian kembali. Itu penting untuk mendesain, untuk menguji produk-produk yang akan dijual ke pasar. Jadi apabila semua variabel itu menunjukkan sinyal yang positif, bolehlah produk itu mulai kita jual ke pasar bebas. Nah, itu anak-anak materi terakhir dari kelas 11 produk kreatif dan kewirausahaan. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai bertemu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat.